Ya sahabat catur, saat ini saya berada di rooftop dari Hotel Umawangi akan berbincang mengenai pelaksanaan dari turnamen Indonesia Grandmasters 2025 bersama dengan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Percasi, Bung Kristianus Lim. Tidak saja hanya mengulas dari sesi pembinaan, tapi juga dari seluruh materi pertandingan yang akan dilalui selama 11 babak pada turnamen edisi tahun ini. Selamat jumpa Bung Kris. Selamat jumpa. Ya Bung Kris, turnamen untuk edisi ini Indonesia Grandmasters 2025, apa sasaran yang akan diinginkan khususnya oleh di bidang pembinaan dan prestasi PB Percasi? Ya, terima kasih Bang Adi. Turnamen Grandmaster Indonesia 2025 memang sangat dibutuhkan untuk para pecatur Indonesia untuk bisa berkembang lebih jauh. Jadi untuk pecatur-pecatur juniornya bahkan lebih penting lagi begitu, karena mereka masih kesulitan lah mendapatkan pertandingan yang kualitasnya tinggi begitu. Mereka masih perlu kita bantu untuk bisa ikut serta di turnamen yang dimana pesertanya banyak, sejumlah grandmaster yang ratingnya tinggi begitu, sehingga kompetisi di antara mereka tuh bisa ketat gitu, bisa menarik kemampuan mereka keluar lebih tinggi lagi gitu. Ya, ada pecatur-pecatur dari 10 negara hadir untuk edisi tahun ini nih. Bagaimana kekuatan untuk tahun ini? Tahun ini untuk yang kategori Grandmaster lebih tinggi dibanding tahun yang lalu ya, 2024. Kita ukurannya begini. Pada tahun 2024 untuk meraih norma Grandmaster itu dibutuhkan 8 poin. Ya. Tapi saat ini hanya dibutuhkan 7,5 poin. Itu apa artinya? Artinya memang rating rata-rata turnamen kali ini lebih tinggi, paling nggak satu kategori dibanding yang tahun lalu. Ini bisa dibilang lebih mudah karena 7,5 poin ya. Tapi juga ada sedikit kontradiksi gitu ya. Di sisi lain lawan-lawannya itu lebih berat dibanding yang tahun sebelumnya begitu. Ya. Kalau melihat kekuatan, ada pecatur dari Ukraina, Vitali, dia bermain di kategori MI. Kemudian ada pecatur dari India di Grandmaster, di kategori Grandmaster. Ada juga Temur yang kembali hadir untuk bersaing di turnamen tahun ini. Bagaimana kekuatan dua sisi dari dua kategori ini? Iya, bahkan yang unggulan pertama di turnamen yang kategori GM-nya itu malah dari Azerbaijan. Oh, Azerbaijan. Iya, itu Eltat Safarli, ratingnya 2609. Jadi lawannya lebih tinggi lah begitu. Dia bisa dibilang Grandmaster Super ya, karena ratingnya di atas 2600. Untuk kategori IM memang masih sama dengan tahun sebelumnya, butuh 7,5 poin untuk meraih norma internasional master gitu. Tahun lalu juga demikian. Tapi di sana di MI ini ada satu orang Grandmaster, Vitali Bernatsky dari Ukraina. Ini memang untuk mengangkat supaya kategori turnamen itu tetap sama dengan tahun sebelumnya gitu. Tetap dibutuhkan 7,5 poin. Hadirnya beliau inilah kategorinya langsung pasti masuk di kategori tadi. Ya, adik. Jadi karena dia yang sebetulnya tertarik untuk main nih. Jadi bukan inisiatif kedatangannya itu sebetulnya datang dari Bernatsky sendiri gitu. Dia minta main, tapi karena di kategori GM-nya udah full, nah di kategori IM bisa kita selipkan nama beliau. Ini menguntungkan beliau ya, karena beliau memang di negaranya yang sedang perang, dan dia hidupnya justru di luar negaranya gitu ya. Jadi dia butuh hadir di sini, sementara kita juga butuh dia punya gelar maupun rating yang sangat tinggi. Ya. Dan ini menarik ya, Vitali dari Ukraina,
dengan rating 25 dan bermain di kelompok kategori International Masters, dan di bawahnya ada Nayaka, ada Farid Firmansyah, ada Ervan, kalau tidak salah ya, ada Duta, dan jadi tantangan bagi pecatur Indonesia. Bagaimana nih kans mereka nih? Ya, ini kalau dari kans yang untuk mendapatkan gelar itu kan cuma Duta ya, Duta yang masih Video Master, sementara Nayaka, Ervan, tadi Farid semua, Arif udah AM ya. Ada dua lagi wanita ya, Laisa Latifah dan Ivana Lasama. Nah, Ivana masih gelarnya Women International Master, demikian juga Laisa, tapi Laisa sudah 2 kali dia meraih norma WGM ya, norma Women Grandmaster. Ivana sekali karena dia dapatnya tuh dengan kejuaraan Eastern Asian Junior tahun lalu ya, yang diselenggarakan di Tangerang. Dia juara, dapat langsung gelar Women International Master dan 1 norma Women Grandmaster gitu. Tapi kalau dari segi peserta, Ivana ini yang paling rendah ratingnya, karena memang dia sebetulnya menggantikan posisi Women International Master Umi Pisabilillah gitu ya, karena ya ada kondisi yang nggak bisa dipenuhi lah Umi, dia nggak bisa main walaupun tadinya sudah masuk ya. Kita pilih Ivana karena Ivana salah satu juga atlet potensial, atlet muda ya, lapis kedua yang memang potensial untuk berkembang lebih jauh. Jadi dia kita libatkan, dan kategori ratingnya yang rendah 2040 ya, itu tidak pengaruh karena tadi adanya pecatur dari Ukraina yang ratingnya tinggi. Ya, kita berharap nanti pertemuan dengan Vitali, Duta, Ervan, Farid, termasuk yang lainnya bisa bersaing dan bisa mengatasi nih. Ini kan jadi tantangan ya. Dan kita sekarang beralih ke kategori Grandmasters nih. Bagaimana kekuatan di kategori Grandmasters, Bu? Nah ya, di kategori Grandmaster ini kan ada 6 peserta dari Indonesia ya. Nah itu adalah 6 peserta tertinggi ya, dari ranking 1 Indonesia sampai ranking 6 gitu. Dari segi rating dan mereka yang aktif gitu. Karena sebetulnya di atasnya itu masih ada ketua umum kita ya, Pak Utut Adianto. Grandmaster itu masih ratingnya nomor 1, tapi karena beliau tidak aktif, jadi namanya agak disembunyikan gitu ya. Nah, 6 besar catur Indonesia saat ini itu kita mainkan seluruhnya di kategori Grandmaster, karena kebetulan juga rating ke-6-nya tuh masih itu ditempati oleh Aditya Bagus Arfan, paling muda dia saat ini, dan ratingnya masih di atas 2.400 gitu. Jadi mencukupi untuk masuk di kategori Grandmaster. Nah ini persaingannya memang kalau dihitung rata-rata kalah dengan 6 peserta dari luar gitu ya. Jadi kalau mereka nanti bisa hasilnya bagus ya, ranking 3 besar lah gitu, itu udah suatu kejutan. Ya. Dan kita tidak berbicara Santol, sudah pastilah masih di atas ya. Kemudian ada Novendra posisi kedua, dan kita akan mengangkat membicarakan Adit sebagai juara bertahan. Bagaimana? Ya, jadi mungkin sekalian kita masuk di babak 1 nih ya. Betul. Karena babak 1 ini udah selesai, dan Adit sebagai juara bertahan juga memenangi babak pertama. Ini menarik begitu. Babak pertama dia ketemu dengan Gilbert. Gilbert juga pecatur termuda kedua gitu di turnamen ini. Jadi Gilbert usianya 22 tahun, Adit usianya 19 tahun, sementara yang lain udah jauh lebih lebih tua lagi lah usianya gitu. Jadi harapan kita memang untuk pecatur yang Indonesia yang masih bisa berkembang lebih lanjut, 2 nama ini gitu. Dan kebetulan dua-duanya ketemu gitu ya di babak pertama. Ini persis seperti tahun lalu, mereka ketemu di babak kedua sih. Tapi Adit pegang putih, Gilbert pegang hitam. Sebetulnya ya, ini ada background waktu mereka kecil ya. Kebetulan saya ada di bidang pembinaan itu. Beliau waktu Gilbert usia sekitar 11-12 tahun, sementara Adit 8-9 tahun itu mereka tumbuh bareng-bareng. Mereka tumbuh bareng-bareng, bahkan waktu ada kesempatan
mengirimkan pemain junior di namanya Children of Asia ya. Ya. Waktu itu dua nama inilah yang kita pilih untuk mewakili Indonesia. Nah di situ Gilbert sudah jauh lebih matang daripada Adit ya. Jadi ketika mereka ketemu latihan bareng gitu ya. Kalau dalam prakteknya Adit nggak pernah menang. Jadi kalau itu main ada 10 game 10-0 lah gitu. 20 game 20-0. 50 game 50-0 gitu. Jadi waktu itu sebetulnya saya agak khawatir juga ya. Khawatir kalau mereka nanti berdua ketemu lagi sulit buat Adit gitu ya. Karena kalau udah kalah demikian banyak gitu ya, biasanya secara mental kena begitu. Ya, tapi Bung Kris tahan, jangan diulas sekarang. Nanti di sesi berikutnya ya lebih enak mungkin ya lebih. Dan ada pecatur lain ya, ada Yosef, ada yang lain-lain. Bagaimana? Iya, jadi yang lain-lain kalau Susanto dan Novena kan sudah Grandmaster ya. Sementara 4 lainnya itu belum. Peluang yang sudah yang sudah meraih norma dua norma GM tuh Adit justru. Iya, Adit. Sementara ada Gilbert baru 1 kali, kemudian ada Jody baru 1 kali, sementara Yosef Taher belum pernah dia. Oh iya. Belum pernah dia sama sekali. Nah inilah 4 orang, satu lagi siapa ya? Jody, Gilbert, Yosef Taher, sudah ya 4 orang itu ya. 4 orang ini yang kita harapkan salah satunya bisa gitu meraih norma Grandmaster di event ini. Ya, mungkin terakhir di sesi ini sebelum kita tutup apa nih harapan nih, ke depan nih dengan 2 kali turnamen internasional Grandmaster internasional. Ya tadi bahwa terutama untuk para pecatur junior ya di sini tadi yang itu ada Gilbert dan Adit ya. Kemudian di International Master tuh ada yang masih muda Nayaka 19 tahun Adit. Sama seperti Adit. Kemudian Duta ini usianya bahkan lebih muda lagi, baru 17 tahun gitu. Nah kita harapkan atlet-atlet muda inilah bisa bisa melewati satu hambatan. Biasanya itu ada satu barrier yang kalau bisa mereka lompatin, mereka bisa lompat prestasinya jauh lebih tinggi lagi. Nah itu kesulitan mereka di event open yang mereka ikuti belum tentu bisa ketemu lawan kelas Grandmaster gitu. Nah inilah disinilah kita beri kesempatan untuk bertanding di level yang sangat tinggi gitu. Ya, baik Bung Kris, kita berharap nih ke depan nih dari babak pertama sampai akhir nanti bisa ditunjukkan bahwa pecatur Indonesia bisa meraih kembali hasil terbaik di turnamen Grandmaster edisi tahun ini. Dan terima kasih saudara perbincangan kali ini. Saya Adi Wiono dengan Bung Christianus Lim, beliau Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Percasi, mengulas langkah awal dari pelaksanaan turnamen Indonesia Grandmasters 2025. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.